Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifatul Munawwaroh, NIM A 210180179 dari kelas I Media Pembelajaran TIK. Nah, saya akan menjelaskan mengenai materi kerjasama ekonomi internasional. Kompetensi dasarnya yang pertama yaitu 3.8 mendeskripsikan kerjasama ekonomi internasional, dan yang kedua 4.8 yaitu menyajikan bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Nah, untuk memenuhi semua kebutuhannya, suatu negara perlu bekerja sama dengan negara lain atau perlu kerjasama ekonomi internasional suatu negara di dunia. Walaupun sudah modern, wilayahnya luas, dan sumber daya alamnya yang melimpah, tidak akan pernah mampu suatu negara tersebut hidup sendiri atau mandiri tanpa berhubungan dengan negara lain. Jadi, kerjasama ekonomi internasional sendiri merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negaranya. Ada berbagai macam bentuk kerjasama internasional itu, di antaranya adalah kerjasama bidang politik, sosial, pertahanan, dan keamanan kebudayaan, serta ekonomi. Selanjutnya itu faktor-faktor penyebab kerjasama ekonomi internasional. Setiap kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat didasarkan pada perbedaan dan persamaan yang dimiliki antar negara. Nah, untuk kerjasama antar negara akibat adanya perbedaan memiliki 3 faktor. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara itu berbeda-beda, baik dari segi jenis dan jumlahnya. Ada negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun ada juga negara yang memiliki sedikit sumber daya alamnya. Contohnya, Indonesia kaya akan sumber daya alam berupa bahan baku, namun di negara Arab Saudi sedikit menghasilkan bahan baku yang digunakan untuk industri. Nah, padahal kebutuhan mereka akan bahan baku tersebut sangatlah besar. Dengan demikian, negara-negara yang sedikit menghasilkan bahan baku untuk industri akan melakukan kerjasama dengan negara yang kaya akan bahan baku. Nah, tujuannya agar kebutuhan bahan baku tersebut dapat terpenuhi. Yang kedua, perbedaan iklim dan kesuburan tanah. Perbedaan iklim dan kesuburan tanah antara negara satu dengan negara yang lainnya akan menyebabkan perbedaan jenis tanaman. Misalnya, di Indonesia dan beberapa negara lainnya yang beriklim tropis, curah hujan yang tinggi dan lahan yang subur akan menghasilkan padi, kopi, teh, karet, dan lain sebagainya. Dan faktor yang ketiga, yaitu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan antara satu negara dengan negara lain tidaklah sama. Negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Eropa Barat, dan Jerman memiliki kemampuan yang lebih dalam menguasai ilmu. Kerjasama antar negara akibat adanya kesamaan dipengaruhi oleh 4 faktor pendorongnya. Nah, yang pertama itu kesamaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Misalnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC. Nah, faktor yang kedua itu kesamaan keadaan wilayah atau kondisi geografis. Negara-negara yang terletak di suatu wilayah yang memiliki kondisi geografis yang sama sering mengadakan kerjasama untuk kepentingan dari masing-masing negara anggotanya. Misalnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN dan lain sebagainya. Nah, untuk faktor yang ketiga yaitu kesamaan ideologi. Negara-negara yang mempunyai kesamaan ideologi dapat mendorong suatu negara melakukan kerjasama. Sebagai contohnya yaitu NATO atau North Atlantic Treaty Organization adalah kerjasama negara-negara di Atlantik Utara yang berideologi liberal.
Selain itu, negara-negara yang tidak memihak pada blok barat ataupun blok timur membentuk kerjasama dalam organisasi non-blok. Nah, faktor yang terakhir yaitu kesamaan agama. Adanya persamaan agama juga dapat mendorong beberapa negara untuk bergabung dalam suatu organisasi. Misalnya, OKI yaitu Organisasi Konferensi Islam merupakan kelompok organisasi yang terdiri dari negara-negara Islam. Mereka bergabung karena untuk mempengaruhi faktor-faktor kerjasama yang dapat didasarkan pada perbedaan dan persamaan yang dimiliki oleh antar negara. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional dapat berjalan dengan harmonis apabila tiap negara yang terlibat dapat menikmati keuntungannya. Selain itu, kerjasama tersebut juga harus didasari rasa ingin membantu negara lain. Mereka yang terlibat dalam kerjasama ekonomi internasional haruslah memahami tujuan diadakannya kerjasama tersebut. Nah, kerjasama ekonomi internasional sendiri bertujuan yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. Karena tidak ada negara yang memiliki semua barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya. Bagi negara yang memiliki kelebihan suatu produk tertentu, dapat menjualnya ke negara lain, sehingga semua negara dapat memperoleh barang yang dibutuhkan. Nah, untuk tujuan yang kedua itu meningkatkan produktivitas dalam negeri. Dengan melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain, suatu negara dapat memperoleh bahan produksi yang belum dimilikinya. Sumber-sumber produksi yang tidak terdapat di dalam negeri dapat diimpor dari luar negeri. Nah, dengan demikian, produksi di dalam negeri menjadi lebih lancar, sehingga produktivitasnya menjadi meningkat. Nah, untuk faktor yang ketiga itu memperluas lapangan kerja. Kerjasama ekonomi internasional membuat ketercukupan sumber-sumber produksi yang semula tidak dimiliki oleh suatu negara. Nah, oleh karena itu, ketercukupan sumber-sumber produksi tersebut, maka produksi dapat dengan berjalan. Hal ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, untuk faktor yang tujuan yang keempat itu meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Ekspor dilakukan apabila harga di luar negeri lebih tinggi daripada harga di dalam negeri. Oleh karena itu, ekspor dapat meningkatkan pendapatan karena perolehan penjualan meningkat. Apa saja sih manfaat dari kerjasama ekonomi internasional itu? Nah, Indonesia sedang melaksanakan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi tersebut, Indonesia memerlukan bantuan dari beberapa negara maju. Nah, bagi Indonesia, manfaat yang diterima dengan adanya kerjasama ekonomi internasional diantaranya yang pertama, memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. Yang kedua, lapangan pekerjaan menjadi semakin luas. Yang ketiga, negara mendapatkan pajak dari perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Dan yang keempat yaitu Indonesia bisa memperoleh transfer teknologi dari negara yang menanamkan modalnya di Indonesia. Apa saja bentuk kerjasama ekonomi internasional itu? Banyak negara yang melakukan kerjasama ekonomi internasional karena menyadari bahwa kerjasama ekonomi internasional memberikan suatu manfaat. Kerjasama ini dapat dilakukan antara negara maju dengan negara berkembang atau negara maju dengan negara maju. Dilihat dari letak geografisnya, kerjasama ekonomi internasional dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu kerjasama ekonomi internasional, yang merupakan kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh banyak negara di dunia, contohnya CGI, WTO, dan PBB. Nah, untuk yang kedua yaitu kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang berbeda dalam satu kawasan tertentu. Contohnya, kerjasama antara ASEAN dan MEE. Nah, untuk yang ketiga itu kerjasama ekonomi antar regional, yang merupakan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara yang berbeda dalam satu kawasan dengan negara-negara yang berbeda di kawasan yang lainnya. Contoh kerjasama ekonomi antar regional itu kerjasama ekonomi antara ASEAN dan MEE. Selanjutnya, berdasarkan dari banyaknya negara peserta,
Kerjasama ekonomi internasional dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu kerjasama ekonomi bilateral, yang merupakan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara. Contohnya, kerjasama ekonomi antara negara Indonesia dengan negara Malaysia, terus negara Indonesia dengan negara Cina, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua, kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang dilakukan lebih dari dua negara. Nah, jadi kerjasama bilateral itu dilakukan oleh dua negara, sedangkan kerjasama ekonomi multilateral itu dilakukan oleh lebih dari dua negara. Selanjutnya, apa saja sih lembaga kerjasama ekonomi internasional itu? Lembaga kerjasama ekonomi internasional itu terdiri dari dua badan, yaitu Badan Kerjasama Ekonomi Regional dan Badan Kerjasama Ekonomi Multilateral. Nah, yang pertama kita akan membahas Badan Kerjasama Ekonomi Regional. Nah, pada awal kerjasama antara negara terbatas pada ekspor dan impor, sehingga seiring perkembangan zaman dan pengaruh globalisasi, kerjasama antar negara meluas dalam berbagai bidang. Agar kerjasama ini berjalan lancar, perlu diatur dalam suatu wadah organisasi. Nah, jadi tadi kan lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional kan ada dua badan, yaitu Badan Kerjasama Ekonomi Regional dan Badan Kerjasama Ekonomi Multilateral. Yang pertama itu Badan Kerjasama Ekonomi Regional yang meliputi ASEAN. Nah, ASEAN sendiri dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand, dengan Deklarasi Bangkok. Pendirinya diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Narsiko Ramos dari Filipina, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Nah, tujuan ASEAN sendiri yaitu untuk mewujudkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pendidikan para negara anggotanya. Yang kedua itu European Economic Community atau yang singkatan dari EEC. EEC lebih dikenal dengan istilah yaitu Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. MEE merupakan organisasi negara-negara Eropa yang didirikan pada tanggal 1 Januari tahun 1958 berdasarkan Perjanjian Roma di Italia. Nah, tujuan dari MEE sendiri adalah menyusun politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas antar negara anggota Eropa Barat. Yang ketiga itu AFTA, dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat di Singapura pada tahun 1992. Nah, AFTA sendiri bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar di dunia, untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN. Nah, yang keempat yaitu ASEAN Pacific Economic Cooperative atau yang disebut APEC. Nah, APEC dibentuk di Canberra, Australia pada tahun 1989. APEC merupakan kerjasama ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Nah, yang selanjutnya badan yang kedua itu Badan Kerjasama Ekonomi Multilateral. Yang pertama itu ada IMF atau International Monetary Fund. IMF atau Dana Moneter Internasional merupakan lembaga keuangan internasional yang didirikan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. IMF sendiri didirikan pada tanggal 27 Desember tahun 1945. Yang kedua yaitu IBRD atau International Bank for Reconstruction and Development. Nah, IBRD sendiri juga disebut sebagai World Bank atau Bank Dunia. IBRD merupakan organisasi pemberi kredit kepada negara-negara anggota yang bertujuan untuk pembangunan. IBRD didirikan pada tanggal 27 Desember tahun 1947 dan berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. Yang ketiga itu WTO atau World Trade Organization. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia adalah organisasi internasional yang bertugas untuk menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antar negara serta mengatasi perselisihan perdagangan antar negara.
WTO sendiri dibentuk pada tahun 1995 sebagai pengganti dari General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Nah, yang terakhir yaitu FAO atau Food and Agricultural Organization. Nah, FAO adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang pangan dan pertanian. FAO didirikan pada tanggal 16 Oktober tahun 1945 dan berkedudukan di Roma, Italia. Nah, tujuan didirikannya FAO sendiri yaitu untuk meningkatkan jumlah dan mutu pangan serta menyelenggarakan persediaan bahan makanan dan produksi agraris internasional. Sekian penjelasan saya mengenai materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.